Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Edu Damkar? Saya mendapatkan video yang cukup menarik karena video tersebut memperlihatkan sebuah kejadian kecelakaan sebuah kendaraan B3. Ya, dari awal video saya sudah menduga bahwa B3 yang dimaksud di sini adalah bahan yang mudah terbakar. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita simak videonya. Hai Buddha. Dari sini bisa kita lihat bagaimana kondisi apabila terjadi sebuah kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan-kendaraan yang membawa B3. B3 itu bisa sifatnya mudah terbakar, korosif, beracun, kemudian juga radiasi, dan lain sebagainya. Nah, pada prinsipnya adalah apapun yang terjadi ketika ada sebuah kendaraan yang mengalami kecelakaan, ya tidak seyogianya atau tidak sepantasnya kita berada dekat di area tersebut. Apapun alasannya, ya mungkin karena masyarakat di sana melihat bahwa itu sebuah dalam tanda kutip keuntungan karena bisa mengambil bahan bakar, ya mungkin bahan bakar gitu ya, kalau kita bisa lihat bahan bakar yang lumayan gitu kan. Ya kalau di Indonesia mungkin ada Pertalite, Pertamax gitu kan, mungkin sejenisnya lah gitu ya. Nah, video ini nggak dijelaskan dari mana asal daerahnya atau negaranya, tapi yang jelas kita bisa melihat bagaimana perilaku tidak aman dari masyarakat di sekitar sana, yang seharusnya tidak perlu mendekat. Kalau kita melihat dari acuan ERG 2024 atau Emergency Response Guide tahun 2024, itu bisa kita lihat bagaimana kalau terjadi sebuah kejadian kecelakaan atau tumpahan yang melibatkan B3 yang mudah terbakar dengan label-label tertentu. Nanti bisa kita lihat bagaimana label tersebut. Maka jarak amannya, safety areanya atau barikade atau perimeter di area tersebut ya bisa lebih dari 300 meter. Maka ketika ada kondisi seperti itu, harusnya tidak boleh ada yang mendekat. Apalagi sampai mengambil barang atau tumpahan-tumpahan tersebut. Itu sangat-sangat berbahaya. Nah, ini menandakan bahwa pengetahuan atau pemahaman terkait dengan keselamatan, khususnya keselamatan kebakaran pada masyarakat, memang masih perlu digiatkan. Kondisi-kondisi seperti itu diperlukan sebuah pemahaman yang mendalam, pemahaman yang luas terkait dengan bagaimana cara mengamankan area sekitarnya. Ya sebenarnya dengan kondisi seperti itu, orang lalu lalang saja sudah tidak boleh, apalagi mendekat. Kenapa? Karena ketika orang lalu lalang, kemudian bahan tersebut tumpah, maka bahan tersebut akan segera mudah untuk menguap. Maka ketika bahan tersebut sudah mudah menguap, maka tinggal menunggu satu komponen pembentuk api. Kita kembali lagi ke segitiga api, teori segitiga api. Bagaimana api itu terbentuk? Ketika bahan bakarnya sudah ada, oksigennya cukup, ya di mana di sekitarnya itu area terbuka, maka oksigennya sudah pasti cukup. Maka tinggal menunggu sumber panas. Sumber panas bisa dari mana saja. Bisa dari mesin yang masih bergerak atau peralatan elektronik di dalam kendaraan tersebut, atau bahkan listrik statis yang bisa kita timbulkan dari diri kita, dari orang yang ada di sekitar sana yang masuk ke sana kemudian menimbulkan listrik statis, atau adanya benturan mekanik. Kita nggak tahu di area sana ada batu kah atau apakah gitu kan, yang ketika berbenturan satu dengan lainnya maka itu bisa menimbulkan sebuah percikan, dan ketika sudah terjadi percikan maka kita tidak bisa lagi menghindar adanya sebuah penyalaan yang begitu cepat, bahkan bisa jadi sebuah ledakan. Maka ini cukup berbahaya. Kalau kita lihat bagaimana ada seorang warga yang kita lihat di video tersebut, ada seorang warga yang terbakar bajunya gitu ya, karena memang begitu cepat. Apalagi ketika bahan bakar itu menyala secara serentak, bisa jadi panasnya cukup tinggi, nggak sempat kita menghindar, kemudian bisa terpapar panas, maka dampaknya luar biasa.
pakaian kita bisa langsung luluh lantak terbakar pada saat itu. Belum lagi udara panas yang terhirup oleh kita itu atau oleh manusia itu bisa menyebabkan kondisi di mana jalan napas kita bisa tersumbat akibat daripada luka bakar yang terjadi di area pernapasan atau di jalan napas tersebut. Sehingga akibatnya apa? Tentu akibatnya kita akan mengalami kesulitan bernapas atau gangguan pernapasan, sehingga kita akan mengalami kondisi tidak bisa bernapas, kemudian kita mengalami gagal napas dan bisa mengakibatkan kehilangan kesadaran, bahkan bisa meninggal. Nah, untuk itu saran saya ketika terjadi sebuah kondisi seperti yang di video ini, maka yang pertama janganlah sekali-kali untuk mendekat, apapun alasannya. Mau mengambil keuntungan yang sedikit tapi dampaknya luar biasa, jangan kali mendekat. Yang kedua, segera lapor aparat setempat untuk mengamankan area tersebut. Kemudian hubungi pemadam kebakaran. Kemudian kalau di jalan tol ya tentu masyarakat harusnya bisa tahu bagaimana kondisi jalan tol tersebut sehingga harus menghubungi petugas tol tersebut. Nah, yang pasti pemadam kebakaran pun ketika akan melakukan sebuah tindakan seperti itu, perhatikan label-label yang ada di dalam kendaraan tersebut. Ya, misalkan kita bisa melihat HCM code-nya seperti apa, bagaimana label yang timbul dari area tersebut. Gunakan safety guide yang ada, misalkan menggunakan aplikasi emergency response guide yang ada di aplikasi Android maupun iOS, itu juga bisa digunakan sebagai panduan kita. Ya, nanti bisa kita pelajari bersama. Oke, jadi perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan, jangan ceroboh, jangan tergiur dengan hal-hal yang mungkin sepele, hal-hal yang mungkin ya receh lah ya gitu ya, tapi ya membahayakan yang nyawa kita, membahayakan keselamatan kita bersama. Oke, tetap aman, tetap selamat dalam bertindak. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.